everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about ekonomi mikro. Salah satu bagian penting dalam ilmu ekonomi. It's all about how people and business make cost with limited cost. Kedengarannya sederhana, tapi konsep ini penting banget dan buat memahami gimana ekonomi berjalan di sekitar kita. Let's get started. Jadi hari ini aku mau bahas tentang masalah perekonomian khususnya dari sudut pandang ekonomi mikro. Kenapa sih penting? Karena ekonomi mikro itu bukan cuma teori di buku, tapi sesuatu yang benar-benar kita hadapin setiap hari. Mulai dari ngatur uang, belanja kebutuhan sehari-hari sampai perusahaan bikin keputusan juga loh. Nah, biar gampang dan pahami, aku bakal kasih contoh-contoh yang deket sama kehidupan kita. Pertama, ekonomi mikro itu apa sih? Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari gimana individu rumah tangga atau perusahaan mengatur sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Fokusnya kecil, makanya disebut mikro. Contohnya gini, kamu punya uang 20.000, bingung mau dipakai buat beli nasi padang atau beli kopi susu kekinian. Atau pedagang gorengan mikir kalau harga minyak naik, harus yang dinaikin harga jual atau tetap biar gak kehilangan pembeli. Nah, semua itu contoh nyata ekonomi mikro. Jadi sebenarnya kita tuh sering ya dengar dan praktek ekonomi mikro tanpa kita sadar. Dalam ekonomi mikro ada beberapa prinsip penting. 1. Keterbatasan sumber daya. Kebutuhan manusia nggak ada habisnya dari sumber daya terbatas. Misalnya pengen beli iPhone, pengen beli skincare, pengen jalan-jalan, tapi uang pas-pasan. Jadi harus milih mana yang lebih prioritas. Kedua, biaya peluang atau opportunity cost. Kalau pilih sesuatu pasti harus ada yang dikorbanin. Contohnya kalau mau pakai uang buat nongkrong 50.000, berarti udah nggak bisa dipakai buat beli isi kuota. Jadi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Terus ada lagi nih yang ketiga, efisiensi. Artinya gimana? Caranya kita memanfaatkan sumber daya dari hasil maksimal. Misalnya nih, punya waktu 2 jam buat belajar, ya dipakai benar-benar 2 jam, jangan setengah jamnya malah scrolling TikTok. Yang keempat adalah rasionalitas. Asumsinya orang akan ngambil keputusan yang paling untung buat dirinya. Misalnya ada 2 warung nasi goreng, satunya harga 15.000 enak, satunya lagi 20.000 rasanya biasa aja. Pasti kita pilih yang lebih murah dan lebih enak kan? Itu namanya rasional. Biar lebih kebayang, coba simulasi. Kamu dikasih uang jajan 500.000 sebulan. Kalau tiap hari beli kopi susu 20.000, sebulan bisa habis 600.000. Minus tuh, padahal belum makan, belum beli kuota. Kalau efisien bisa diatur. 200.000 buat makan, 150 buat beli kuota, 100.000 buat transport, 50.000 buat ditabung. Tapi kalau nggak efisien, misal deh sekali nongkrong langsung habis 300.000, sisanya jelas nggak cukup. Nah, dari situ kelihatan gimana ekonomi mikro ngajarin kita buat ngatur sumber daya dengan bijak. Contoh kasus nyatanya, perusahaan juga ngalamin hal yang sama. UMKM boba misalnya, kalau harga gula naik, mereka mikir panjang, harus mikir naikin harga jual atau tetap, tapi nanti untungnya tipis. Ojek online kayak Gojek atau Grab, mikir gimana caranya kasih promo biar tetap pesan tapi perusahaan gak rugi. Warung makan kalau harga cabai mahal bisa aja ngurangin porsi sambal atau naikin harga. Kalau kita ngomongin masalah perekonomian, ada 3 hal utama. Yang pertama, apa yang harus diproduksi? Karena sumber daya terbatas, nggak semua kebutuhan bisa terpenuhi. UMKM misalnya, harus milih mau jual nasi padang atau ayam geprek. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya? Mau pakai teknologi modern atau cara tradisional? Mesin kopi bisa milih mau bikin manual atau pakai mesin espresso tapi mahal. Yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi? Nah, ini soal target pasar. Kalau mahasiswa harus murah,
Kalau pekerja kantoran mungkin bisa premium. Jadi 3 pertanyaan ini bagaimana, untuk siapa, itu inti dari masalah perekonomian. Jadi kesimpulannya, ekonomi mikro fokus keputusan kecil dari individu sampai perusahaan. Prinsipnya ada keterbatasan sumber daya, biaya peluang, efisien, dan rasionalitas. Semua ini relevan buat kita, dari ngatur uang jajan sampai perusahaan bikin keputusan. Dan ekonomi mikro juga bantu jawab 3 masalah pokok perekonomian tadi. Kalau dipikir-pikir, ekonomi mikro itu kayak life hack buat hidup karena jadi lebih baik. So, from what we've learned today, economy micro help us understand how individual and companies make smart economy decisions. Prinsipnya sederhana, gimana cara menggunakan sumber daya yang terbatas untuk hasil yang maksimal. Dengan paham ekonomi mikro, kita bisa lebih bijak dan mengatur keuangan dan membuat keputusan sehari-hari. Thank you everyone for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more fun learning video. See you in the next video. Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan.